Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat. Untuk kali ini saya akan share tentang salah satu media pengembangan perangkat lunak, yaitu Rapid Application Development yang biasa kita sebut dengan RAD. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk metode pengembangan perangkat lunak itu ada beberapa, dan yang akan saya sharekan kali ini adalah dengan menggunakan RAD. Baik, kita langsung masuk ke penjelasannya. Tapi sebelum itu, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Ini nama saya yang biasa dipanggil dengan sebutan Yana ya, jadi diambil nama belakangnya. Kemudian karena ini tugas kuliah, jadi saya sertakan juga nomor induk mahasiswanya. Dan ini ada beberapa akun media sosial saya, dan ada channel YouTube-nya juga ya. Ya baik, langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama, apa itu RAD? Nah, ini ada Steve Pressman ya. Steve Pressman ini dia menulis sebuah buku yang judulnya ini Software Engineering a Practitioner Approach. Nah, dimana dalam buku ini beliau menjelaskan RAD itu seperti ini. Nah, ini dia. Dalam pengertian ini yang bisa kita ambil adalah di sini, model pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan yang singkat. Nah, ini yang bisa kita ambil ya, yang bisa kita jadikan kunci, yaitu pengembangan singkat, yang mana RAD ini berbeda dengan model waterfall ya, yaitu prosesnya itu harus runut gitu ya, harus berurutan dari ya, sebagaimana waterfall itu kan alurnya itu dari atas ke bawah, jadi nggak bisa dibalik ya, harus seperti itu urutannya. Dengan demikian waterfall ini memungkinkan proses pengembangannya itu lama ya. Karenanya untuk beberapa kasus yang mungkin bisa dikerjakan dengan waktu yang singkat, nah model yang digunakan untuk waktu yang singkat ini adalah dengan model RAD ini gitu. Nah, kemudian kapan kita bisa menggunakan model RAD ini? Kita lihat dari kondisinya ya. RAD ini bisa kita gunakan apabila kondisinya seperti ini. Yang pertama itu adalah adanya tim yang solid. Karena metode ini menggunakan waktu yang singkat ya, maka untuk pengerjaannya itu membutuhkan orang yang banyak gitu, atau tim ya, dan timnya itu bisa bekerja sama gitu untuk bisa menyelesaikan softwarenya dalam waktu singkat gitu. Sebagaimana maksud dari metode ini, yaitu pengerjaannya dengan waktu yang singkat. Itu yang pertama. Jadi kondisinya itu yang pertama harus ada tim yang solid. Kemudian yang kedua yaitu adanya budget yang besar. Kenapa? Karena metode ini harus selesai dalam waktu singkat. Nah, maka paling tidak itu kan butuh banyak tenaga ya, yang butuh banyak programmer gitu yang mengerjakannya, dan otomatis dengan banyaknya programmer tersebut maka budget yang diperlukannya juga lebih besar gitu, karena ngejar deadline ya, harus segera selesai dalam waktu singkat. Kemudian kondisi berikutnya yang harus ada itu, nah ini bukan harus ada ya, jadi kondisinya
kita harus menggunakan RAD ini itu karena kita hanya punya waktu yang singkat untuk pengerjaannya. Nah, maka kita bisa gunakan metode RAD ini untuk pengerjaannya. Nah, kemudian bagaimana untuk alurnya? Yang pertama itu dimulai dari perencanaan ya. Nah, dalam perencanaan ini apa yang harus dilakukan tim tersebut, tim yang ada di dalam project dengan metode RAD ini ya. Yang pertama itu harus disusun dulu kebutuhannya. Kebutuhan ini harus disusun itu untuk apa? Nah, untuk ini, untuk penentuan budgetnya gitu. Jadi nanti kalau sudah tahu kebutuhannya apa aja, maka bisa dipastikan juga budget yang diperlukannya berapa gitu. Nah, ini dalam tahap perencanaan ya. Yang pertama harus dipastikan dulu apa yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasinya. Kemudian yang kedua itu menentukan masalah seperti apa, maksudnya masalah yang kemungkinan nanti akan timbul dari proses pengerjaan aplikasi ini gitu. Dan fungsi dari menentukan masalah ini adalah untuk mencari solusinya. Jadi kalau sudah tahu masalahnya yang akan timbul apa, nah maka untuk solusinya pun sudah bisa disiapkan gitu, sudah bisa diantisipasi. Nah, ini tahap pertama ya dari proses pengembangan aplikasi dengan metode RAD. Nah, setelah selesai di perencanaan itu lanjut ke bagian desain. Desain ini dimulai dari prototype ya. Nah, prototype ini bisa dengan goresan tangan atau bisa juga dengan aplikasi-aplikasi untuk pembuatan prototype ya, seperti Figma dan lainnya. Nah, nanti setelah prototipenya jadi itu dilanjutkan ke tahap testing. Nah, di sini bisa melibatkan usernya ya. Jadi nanti si calon penggunanya itu diperlihatkan dengan prototipe yang sudah dibuat gitu. Untuk apa? Nah, agar nanti kita bisa programmer itu bisa menyaring ya yang diperlukan itu apa aja, dan yang enggak diperlukan nanti dibuang aja gitu ya. Jadi dalam prototipenya yang yang kira-kira enggak digunakan itu bisa dibuang. Nah, setelah proses desain selesai itu lanjut ke tahap berikutnya yaitu pengembangan. Nah, dalam proses ini ya sudah mulai coding ya, sudah mulai develop sistemnya gitu, yang mana nanti dalam tahap ini itu akan lahir versi betanya ya untuk aplikasinya gitu. Nah, kalau misalkan dari proses pengembangan ini tidak bisa diterima sama usernya, nah maka nanti balik lagi ke proses prototyping gitu. Jadi nanti dibuat lagi prototipenya dan dikembangkan lagi sampai akhirnya bisa diterima sama usernya gitu. Nah, setelah proses pengembangan selesai lanjut ke tahap berikutnya yaitu pengimplementasian. Jadi kalau di proses pengembangan sudah bisa diterima sama user, itu lanjut ke implementasi. Nah, dalam implementasi ini itu ada yang namanya optimasi ya. Sebagai contoh, kalau misalkan sistem yang dibuat itu berbasis web, nah maka itu kan perlu ada optimasi ya agar sistem ini bisa mendapat posisi yang bagus di search engine-nya, sebagai contoh ya. Nah, kemudian setelah proses optimasi selesai itu dilanjutkan ke
penyempurnaan interface-nya gitu. Setelah program atau sistemnya jalan semua, nah selanjutnya dilakukan proses penyempurnaan interface-nya itu agar user yang melihat aplikasinya itu tidak bosan ya. Nah, kemudian setelah proses interface itu ada lagi yang namanya maintenance. Nah, ini penting ya, karena yang namanya sistem nanti sering ditemukan ada bug ya di tengah perjalanan gitu. Nah, maka proses maintenance ini penting gitu, perlu. Nah, kemudian setelah proses maintenance dalam tahap implementasi ini itu ada yang namanya dokumentasi. Nah, dokumentasi ini proses penyusunan laporan ya hingga akhirnya nanti bisa diserahkan ke usernya gitu. Nah, ini untuk beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan metode RAD ya. Nah, kemudian karena ada beberapa metode, sudah pasti di situ ada kelebihan dan kekurangan ya. Nah, dan berikut adalah kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada metode RAD ini.